Halo semuanya, Assalamualaikum. Ini adalah video pembelajaran kelas 7, yaitu mengenai energi dalam kehidupan. Kalian tentu pernah beraktivitas, misalnya berolahraga, berjalan, berlari. Nah, saat kita berolahraga, saat kita berjalan, saat kita berlari, tentu membutuhkan energi. Energinya berasal dari mana? Nah, itulah yang akan kita bahas pada video kali ini. Masih bersama dengan Sains Kelasku dengan Ibu Wiji Utami. Kalian sering mendengar energi terbarukan dan energi tak terbarukan ketika membaca atau menonton berita. Sebenarnya apa sih energi itu? Untuk apa kita mempelajari energi? Sudah tahu jawabannya belum? Kalau belum tahu, kamu wajib nonton video ini. Ada ringkasan materi mengenai energi dalam kehidupan. Pembelajaran kali ini yang kita bahas, yang pertama adalah pengertian energi, yang kedua sumber energi, yang ketiga transformasi energi, dan yang keempat adalah metabolisme sel. Pengertian energi. Energi adalah upaya untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Itulah arti daripada energi. Bentuk energi. Bentuk-bentuk energi antara lain adalah energi cahaya, energi kalor, energi bunyi, energi listrik, energi kinetik, energi potensial, dan energi kimia. Energi cahaya adalah energi yang dapat membuat suasana gelap jadi terang, misalnya energi cahaya matahari. Energi kalor, energi yang dapat mempengaruhi suhu benda. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan getaran benda. Energi listrik, energi yang terjadi karena adanya perpindahan muatan listrik. Energi kinetik, energi yang dimiliki oleh benda dan bergerak, misalnya energi kinetik pada mobil yang melaju. Energi potensial, energi yang tersimpan pada suatu benda karena kedudukannya. Energi kimia adalah energi yang timbul melalui reaksi kimia. Berbagai bentuk energi yang telah Ibu sebutkan tadi, hal tersebut sesuai dengan hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, namun dapat diubah menjadi ke bentuk yang lain. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda ketika benda itu diam. Contohnya, batu yang diletakkan di atas meja memiliki energi potensial karena ketinggiannya. Air di dalam waduk memiliki energi potensial karena kedalamannya. Adapun rumus energi potensial adalah sebagai berikut. EP sama dengan M kali G kali H. EP adalah energi potensial, satuannya Joule. M adalah massa benda, satuannya kilogram. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. H adalah tinggi benda di atas permukaan tanah. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak
bergerak atau berpindah tempat. Contohnya, air mengalir di waduk akan menggerakkan turbin. Ketika bersepeda, otot kaki berkontraksi untuk mendorong pedal sepeda. Adapun rumus energi kinetik adalah sebagai berikut. EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. EK adalah energi kinetik, satuannya Joule. M adalah massa benda, satuannya kilogram. V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Oke, sekarang kita lanjut mengenai sumber energi. Sumber energi itu apa sih? Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Sumber energi itu ada yang terbarukan, sumber energi yang tidak terbarukan, dan sumber energi yang berasal dari makanan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari alam dan akan habis apabila dieksploitasi secara terus-menerus. Contohnya, energi yang tak terbarukan yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Batu bara, gas alam, dan minyak bumi merupakan bahan bakar fosil yang terbentuk dari fosil tumbuhan dan hewan yang sudah melapuk jutaan tahun di dalam bumi. Untuk memperoleh batu bara, gas alam, dan minyak bumi diperlukan penambangan ke dalam perut bumi. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari proses alami yang berkelanjutan. Contohnya, energi matahari, PLTA, energi angin, energi tidal, dan biogas dari kotoran ternak. Komponen PLTA, generator yang dihubungkan oleh turbin dan digerakkan oleh energi kinetik air. Listrik tenaga air atau PLTA adalah pemanfaatan arus air untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik ini disebut dengan hidroelektrik. Energi matahari, energi yang berasal dari panas matahari dan dapat diubah menjadi energi bentuk lain. Yang dapat merubahnya adalah tumbuhan. Energi angin, energi yang memanfaatkan kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik atau energi bentuk lain. Kincir angin dibuat dalam skala besar untuk menyediakan angin di daerah yang terisolir. Energi tidal adalah energi yang memanfaatkan pasang surutnya air laut untuk menghasilkan energi listrik atau energi dalam bentuk lain. Energi tidal dikenal juga dengan energi pasang surut air. Biogas. Biogas adalah gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerob atau fermentasi bahan-bahan organik yang degradabel. Biogas ini dapat dibuat dari kotoran manusia, kotoran hewan, ataupun sampah organik yang degradabel. Biogas ini mengandung metana dan karbon dioksida sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti gas alam. Makanan sebagai sumber energi. Sumber energi utama pada manusia
pertama adalah makanan. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat adalah senyawa kimia yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan merupakan sumber energi utama bagi manusia. Contoh dari karbohidrat yaitu beras, jagung, gandum, umbi-umbian, dan buah yang rasanya manis. Protein adalah senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Protein berfungsi sebagai sumber energi, zat pembangun jaringan tubuh, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Protein ada dua jenis, yaitu protein nabati dan protein hewani. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan, contohnya gandum, kacang-kacangan, tahu, tempe, dan lain-lain. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, contohnya ikan, daging, telur, dan susu. Selanjutnya adalah lemak. Lemak adalah senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak ada dua jenis, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Lemak berfungsi sebagai sumber energi. Dalam 1 gram lemak sama dengan 9 kilokalori. Pelarut vitamin ADEK. Jadi, lemak berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Lemak berfungsi melindungi organ-organ tubuh yang penting dan pelindung tubuh dari suhu rendah. Lemak nabati adalah lemak yang berasal dari tumbuhan, contohnya kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah alpukat. Lemak hewani adalah lemak yang berasal dari hewan, contohnya keju, kuning telur, mentega, dan sebagainya. Sekarang kita lanjut tentang transformasi energi. Apa sih transformasi energi itu? Transformasi energi juga dikenal sebagai konversi energi. Adalah proses mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Transformasi energi oleh klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat di dalam kloroplas. Klorofil berfungsi untuk melancarkan proses fotosintesis. Transformasi ini hanya dilakukan oleh tumbuhan saja, sehingga energi radiasi matahari yang berbentuk energi cahaya diubah menjadi energi potensial dan energi kimiawi yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan bahan makanan yang lainnya. Transformasi selanjutnya adalah metabolisme sel. Metabolisme sel adalah proses kimia yang terjadi di dalam sel makhluk hidup. Proses penyatuan atau penyusunan energi disebut dengan anabolisme. Transformasi selanjutnya yaitu respirasi sel. Apa
sih respirasi? Respirasi adalah pelepasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan bantuan oksigen. Respirasi ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob yaitu respirasi yang membutuhkan oksigen bebas untuk menguraikan glukosa. Sedangkan respirasi anaerob yaitu respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas untuk menguraikan glukosa. Respirasi anaerob biasanya kita sebut dengan istilah fermentasi. Demikianlah video pembelajaran kelas 7 mengenai energi dalam kehidupan. Untuk video selanjutnya yaitu mengenai soal-soal dan pembahasan penilaian akhir semester 1. Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan video pembelajaran ini. Kalian tunggu video selanjutnya. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.